mediasi ini berdasarkan Permen Nomor 1 2016 itu untuk mencapai kesepakatan damai, mencari solusi atas permasalahan yang dialami. Nah, maka untuk itu dengan kesadaran sendiri antara pihak satu dan pihak kedua menunjuk aku sebagai mediator. Sepakatnya lah menunjuk Pian, sepakat menunjuk lo sebagai mediator Pian lah. Sepakat lah. Oke. Pian sepakat. Jadi artinya kedua belah pihak sepakat menunjuk sebagai mediator. Terima kasih atas penunjukan ini. Jadi ini kita memulai dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertama, tanya dulu kepada Jamil, di dalam mediasi ini Anda berusaha, berusaha dalam apa? Berusaha ya kembali ke apa aja, ke asal mula aja, awalnya kan kayak berjualan gitu. Nah, aku rasa cukup dulu sementara mendengarkan apa yang disampaikan oleh saudara. Nah, mungkin belum minta hal-hal apa yang kalian sampaikan terkait tentang apa yang disampaikan oleh saudara Jamil ini, yang juga mantan suami dan orang tuanya anak-anak. Nah, jadi kira-kira menurut Bu apa yang akan disampaikan? Kami kan kalau yang memang mampu, kalau kalian masih mampu berapa permintaannya kan kami kalau kami mampu kami kami persetujui. Nah, kalau permintaan yang melebihi kemampuan kami keberatan. Oke. Nah, sekarang dari permintaannya beliau tadi, pertama untuk karena beliau mau berusaha untuk mobil pickup dulu, sebagaimana apa yang disampaikan tadi oleh beliau. Nah, untuk mobil pickup dulu, kira-kira menurut Pian gimana? Kalau mobil pickup itu aku keberatan, soalnya mobil itu kan keperluan anakku. Kalau diambil mobil pickup itu kan otomatis anakku kalau pegawai, kan gitu. Kan kebijakan kami jadi orang tua ya. Oke. Tentunya kan kalau memang nih mobil tidak bisa, paling tidak ada solusi lain. Nah, karena ini ada yang disampaikan terkait dengan modal untuk usaha. Nah, kira-kira untuk modal usaha, kira-kira dari Pian ada keringanan hati kira-kira untuk membagi, karena ini berdasarkan kompetisi hukum Islam itu memang para pihak memang harus dibagi. Karena di samping itu juga sebagai taatnya atas ketentuan di hukum Islam, nah kita harus melaksanakan juga. Nah, karena tadi disampaikan beliau ini perlu usaha. Nah, perlu usaha yaitu modal. Nah, tadi sepeda motor sudah ada lah. Nah, mobil harapan beliau tadi juga bisa, kalau yang bisa dijalankan. Tetapi karena memang ini untuk usaha anak, jelas kemungkinan kasihan anaknya kalau misalnya memang diambil, anak nanti tidak bisa bekerja lagi. Walaupun mungkin bisa saja dipaksakan, tapi ya kemungkinan besar karena memang itulah salah satu yang harapan anak tadi, semangat anak tadi, kalau diambil siapa tahu nanti down. Nah, itu tidak mau lagi bekerja, itu satu. Nah, yang kedua, kira-kira menurut dia karena ini tadi mobil pun bisa kita tangguhkan kalau misalnya memang disepakati. Nah, sebagai bentuk untuk modal usahanya, kira-kira dari Pian untuk usahanya beliau ini bagaimana kira-kira? Itu kan aku tergantunginya, berapa permintaannya. Selagi aku mampu, selagi itu aja, bisa jadi menuruti kayaknya. Berhubungnya anak pegawai juga kan, aku kan jadi langkah saja. Anak pegawai memang dibutuhkan anak pegawai gitu. Nah, ini apalagi sudah ada niat baik, respon baik, dan itikat baik. Ya kan? Jadi dengan adanya mediasi ini diharapkan juga pun
jalinan tali silaturahmi tetap tercapai, tetap terbina. Jangan sampai putus. Karena boleh juga kita istilahnya kalau sudah cerai bisa ribut apa, nah tidak. Justru kalau baik anak akan hormat dengan orang tua. Karena apa? Tidak bisa kita tidak bisa dipungkiri, bagaimanapun tidak bisa dipungkiri yang namanya anak itu tidak ada namanya bekas anak itu tidak ada. Ya kan? Nah, jadi itu harus kita pikirkan. Nah, sekarang ada penyampaian dari mantan istri akan mendengarkan berapa permintaan dari saudara Jamil sebatas kemampuannya beliau untuk mengadakan bayar dananya itu. Ya, supaya bisa bergerak kan istilahnya kalau memang bisa bergerak otomatis kan bisa seandainya mobil ini kan bisa ditarik kan kemungkinan aku bisa aja cari mobil yang lebih murah. Nah, supaya aku bisa berusaha. Nah, gitu lah. Maka motor tadi ada sudah. Motor tadi ada. Ya motor kan untuk belanjanya aja. Kalau untuk bawa barang orang tua, kalau bisa pakai motor. Tapi kalau merintis usaha bisa ya sedikit, ya kan. Kenapa sekali lagi aku sampaikan kalau mobil ini diambil karena kita harus minta persetujuan anak lagi. Iya. Seandainya memang ini dasarnya memang ada mobil. Seandainya berapa istilahnya nah ini permintaan terus berang aja supaya bisa berusaha begitu aku minta ya 75 lah dengan duitnya aja istilahnya tau dari ini lagi nah 75 maksudnya 75 juta. Iya. Nah ini kita dengar bahwa beliau tanpa meminta mobil minta 75 juta. Nah kira-kira menurut Pian kalau aku beberapa sama di luar kemampuanku dan beli sebanyak itu nah. Jadi 75 tidak mampu lah. Soalnya kami kan kita pelit juga nah kalau kami sedangkan kayak apa kami caranya mencari duit sebanyak itu gitu nah. Aku anak minta kalau enggak lah kayak gitu lah. Ya. Nah kira-kira dari Pian berapa? Ya kasihan Ida kami ini kan Ida juga ya. Kamu kan daripada anak-anaknya kayak caranya ya izin kami ke Ida juga. Nah kalau menurut Pian seperti itu kira-kira kemampuannya Pian berapa kira-kira? Dari 75 ini? Namun sekira-kira entah 40 Bang apa kayak itu lah. Itu kami kan jadi duitnya juga itu kayak apa caranya kami mencarikan duit itu lah. Nah, ada tawaran dari 40. Iya. Kalau bisa berkembang naik kan namanya mereka tambahin dikurang yang dari aku tadi kan dari 75. Nah diturun aku potong umpamanya ya anggap aja 70 lah gitu kan. Bisa 70 lah. Saya apa bisa membeli mobil buruk itu aja namanya tuh. Nah minta 70. Kira-kira bisa mampu gimana caranya nanti kesepakatan itu bisa Pian menjalankan. Nah kira-kira berapa? Sekolah sama kemampuan kalau aku sendiri sekolah setimbang-timbang aja lah. Sekira-kira kami mampu aja lah. Gitu ya. Aku kadang-kadang juga sekira-kira kami mampu aja itu lah. Berapa juga kita semampu kami. Ya. Sedangkan dulu sendiri kan dulu. Sedangkan duit senilai itu kan kami kayak apa caranya mencari gitu. Sedangkan kami kan ini ke bidangnya gitu lah. Ya. Nah jadi gini aja kira-kira kalau ambil tengahnya, ya, bisa. ambil tengahnya, ambil tengahnya karena mengingat kalaupun toh misalnya ini kan hanya sebatas nilai, tapi kalau kita setujui dengan ikhlas, insya Allah rezeki kita kan ada. Nah, Jamil juga pun kalau ini bersiap menerima dan ikhlas, insya Allah rezeki dari Allah Taala kita akan kira itu akan mengalir. Yang penting ikhlas. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya ini yang apa itu namanya disepakati sama-sama, ini aku coba menawarkan saja, mengambil jalan tengahnya, mempertimbangkan kalaupun perkara ini sama-sama berjalan sampai ke pengadilan, tidak ada nilainya kalau cuma segini.
Iya. Maka coba aku memberikan solusi, mudah-mudahan bisa diterima oleh kedua belah pihak karena dengan pertimbangan-pertimbangan seperti ini. Ya. Nah, menurutku karena ini modal usaha dan kusarankan jangan perlu membeli mobil pickup. Nah, maksimalkan rezeki yang ada ini untuk usaha. Nah, pertimbangan ini jadi mudah menerima apa yang disampaikan. Jadi menurutku yang sedang dan cukup serta terukur itu di 65 karena ada turunan dari yang tadi naik juga dari 40 tadi kan ke 65 dari 75 tadi turun juga ke 65. Jadi menurutku ini pun sepadan saja, tapi tergantung kepada orang sepian juga lagi. Kalau misalnya ada pertimbangan lain juga lagi terkait ini, aku rasa agak-agak panjang untuk milih sini kita. Nah, yang pasti duit 65 ini pun asal jangan beli pickup, cukup untuk modal usaha. Jadi itu kira-kira yang pertimbangan lo di 65. Sekarang lo tanya, nah kira-kira menurut Pian 65 ini? Nah menurut kira-kira 65 gimana? Kalau seandainya 65 lah gitu lah. Tadi kan udah 70 bisa kurangi. Karena minta 40 ya, jadi kan kita kalau jual aku begini lagi, soalnya aku nggak kalau jual cari duit sih, nggak apa caranya yang jual. Ya, memang dasarnya sudah gitu, Allah Taala sudah melakukan gitu. Oke, kalau bagi aku, alhamdulillah. Biar kira-kira. Karena aku tak perlu masalah kan aku minta Enak yang tadi disepakati dari 75 turun mama dan dia tadi minta 40 turun sampai 70. Nah jadi om yang menengahnya om sampaikan 65. Nah abahnya Doni setuju, mamanya Doni pun setuju juga. Nah itu jadi alhamdulillah karena ini setuju, tapi dia mama runding dulu dengan. Nah kira-kira oke deh. 65 itu lagi. Ini adalah bila ikhlas kita, insya Allah rezeki ini bisa berlipat-lipat ya. Tapi duit lagi ketiganya siapa? Jadi kena diatur kesepakatannya untuk membayarnya itu bagaimana tahapannya. Nah itu yang pasti abahnya berusaha. Nah, berusaha dan duit itu pun nanti misalnya masukkan ke rekening khusus dulu, rekening akukah atau deposit kemana dulu sampai pada genap 65 ya diserahkan ke dia. Untuk kesiapannya kira-kira tanggal berapa, setiap tanggal berapa atau sebulan berapa kali gitu menyiapkan dananya. Nah untuk yang pertama ini berapa dulu kira-kira? Kalau sawi malah asalnya untuk pertama ya yang pertama ya palingan sekitar sebulan ya oke. Nah yang kedua misalnya berapa bulan sebulan lah ya sebulan 10 juta apa ya sebisa-bisa kami sebulan ya. Kami seandainya kadang-kadang saja dari 10 juta sampai kayak apa caranya ya. sebisa-bisa kami mendayakannya lebih cepat lebih baik ya. Nah berarti ini ladonlah ini ku batalkan yang 25 ini jadi semampu-mampunya mengupayakan dalam 1 bulan begitu selesai kasihkan gitu aja ya Allah. Nah itu aja kesepakatan ini sudah kita kunci bahwa tidak ada lagi tuntutan di kemudian hari. Hari ini menganggap mediasi tercapai kesepakatan. Alhamdulillah semoga berkah lah. Nah, oke. Karena lo minta rupiah nunggu luar sementara membuatkan. Jadi biar penganan masing-masing. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih hari ini telah terjadi kesepakatan
damai antara saya dan mantan istri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, hari ini telah terjadi kesepakatan damai antara saya dengan mantan suami saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, terima kasih. Hari ini telah diadakan mediasi di kantor mediator di Jalan Cikriwut kilometer 8 Sampit. Alhamdulillah, barakallah, antara pemohon saudari dan yang termohon mediasi saudari di dalam poin-poin kesepakatannya yang sudah dituangkan dalam nota kesepakatan damai, ada beberapa poin yang mana itu nantinya akan dilaksanakan. Sementara hari ini untuk penandatanganan nota kesepakatan damai sudah selesai dan mungkin dalam beberapa hari sudah akan kami daftarkan di Pengadilan Agama Sampit agar bisa dikeluarkan penetapan oleh Pengadilan Agama Sampit. Barakallahu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali di channel Lawyer Nusantara yang pada malam hari ini kita kumpul di kantor mediator yang berada di Kota Sampit. Alhamdulillah, 1 hari penuh hari ini kegiatan kita. Hari ini bisa kumpul dengan rekan-rekan yang mendapatkan tugas masing-masing. Ada yang sidang di Palangkaraya, di Tipikor Palangkaraya, ada yang sidang di Pangkalan Bun, ada yang sidang di Sampit. Hari ini kita kedatangan tim yang barusan selesai menjalankan tugas di Pangkalan Bun dengan Saudara Jepriko Seran, sarjana hukum. Selamat datang, selamat bertemu di kantor mediator di Kota Sampit. Gimana kegiatan hari ini, Saudara Jepriko? Ya, alhamdulillah kegiatan kita dari kemarin sebenarnya dari Palangkaraya kita berangkat kemarin sore jam 7. Setelah kegiatan juga di Palangkaraya ketemu klien kemarin, habis itu kemudian kita langsung berangkat ke Pangkalan Bun dan sampai di sana subuh karena perjalanan itu 8 jam 9 jam dari Palangkaraya. Dari Palangkaraya jam 7 sore berangkat. Sampai di sana jam 4 subuh. Nah, setelah itu persiapan untuk kegiatan di Pangkalan Bun hingga selesai. Tadi kita kembali lagi ke Palangkaraya dan kemudian ini mampir dulu di kantor yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Sampit tepatnya di kantor mediator Law Firm Mahdi and Associate. Tapi kantor ini kantor mediator. Kantor mediator. Jadi, spesialis untuk mediasi. Jadi ada beberapa perkara yang kita mediasi di sini non hakim. Ya. Jadi ini mediator kebetulan. Saya sebagai advokat Mahdian Nur yang memiliki sertifikat sebagai mediator terakreditasi Mahkamah Agung. Yang pertama di Jimli Sidik, Jimli School. Terus yang baru-baru ini lulus alhamdulillah mengikuti pendidikan mediator di Dewan Sengketa Indonesia. Alhamdulillah hari ini sudah beberapa klien yang sudah kita bisa mediasi. Nah besok rencananya ada juga klien dari Kabupaten Kota Waringin Timur yang akan dimediasi di kantor sini. Insya Allah besok jam 10 para pihak kan sudah datang. Insya Allah besok kita mediasi. Semoga saja dalam mediasinya besok berjalan lancar dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Itu. Jadi terima kasih atas kedatangannya Saudara Jepriko Seran dan tim. Perjalanan yang sangat melelahkan. Habis dari ini rencana perjalanan kemana lagi? Sehabis dari sini kita langsung perjalanan ke Palangkaraya.
Kemudian besok itu kita ada kegiatan lagi di kantor advokat Bapak Mahdi Anur ketuanya yang berada di yang ada di Palangkaraya. Karena di sana kita juga ada persidangan besok tuh di PT UN. Kemudian mempersiapkan ahli kita yang akan kita hadirkan nanti di Pangkalan Bun juga untuk sidang di hari Kamis. Jadi kita harus clearkan semua. Beliaulah ketuanya. Berarti untuk sidang di Pangkalan Bun kita harus menghadirkan ahli ya. Iya. Dari pihaknya Pak Jepri Koseran menghadirkan ahli ya. Iya, kita siap menghadirkan ahli. Ahlinya dari mana? Rencana ahlinya dari Palangkaraya, dari dosen juga praktisi hukum di Universitas Palangkaraya Fakultas Hukum. UPR ya. UPR. Oke, sudah konfirmasi sudah ya. Sudah terkonfirmasi dan siap untuk hadir nanti waktu pemeriksaan saksi ahli. Oke. Di Pangkalan Bun. Semoga berjalan lancar semua. Jadi teman-teman, ini advokat Jepri Koseran dan juga advokat Aprianto, advokat Saiful Bahri. Nah, ini tim tergabung di dalam Law of Mahdi and Associates, dan ada juga di kantor hukumnya Jepri Koseran. Karena kebetulan sudah masing-masing memiliki kantor hukum sendiri-sendiri. Saiful Bahri juga sudah memiliki kantor hukum sendiri yang berada di Simpang Belitung. Bukan begitu ya Pak Saiful Bahri? Di Simpang Belitung. Nah, ini advokat dari Banjarmasin yang juga menangani beberapa perkara yang ada di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Ini juga rekan advokat Aprianto. Nah, hari ini berada di Kota Sampit juga bersama-sama dengan tim yang sedang menangani perkara di Kabupaten Kota Timur. Besok terlibat juga di dalam proses tahapan mediasi. Semoga saja dalam kegiatan-kegiatan hari-harinya berjalan lancar. Nah, untuk Aprianto ini dia sudah memiliki kantor hukum sendiri yang sangat jauh sekali di penghujung Kalimantan Tengah, yaitu tepatnya berada di Kota Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya. Hari ini berada di Kota Sampit karena tertarik dengan perkara-perkara yang ada ditangani oleh tim yang berada di Kota Sampit. Semoga tim ini selalu solid, selalu bisa bekerja sama dengan baik, dan tetap officium nobile. Oke, cukup perbincangan kita malam hari ini. Semoga saja setiap urusan kita diberikan kemudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.